Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai video pembelajaran mata kuliah filsafat ilmu dengan pokok bahasan manusia dan kebudayaan. Tujuan instruksional PJJ 11 ini adalah setelah mengikuti video pembelajaran, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan hubungan manusia dengan kebudayaan, menjelaskan hubungan kebudayaan dengan pendidikan, dan terakhir mendeskripsikan karakteristik masyarakat modern di tahun 2020. Kita masuk ke definisi kebudayaan dulu. Ini Taylor tahun 1871 mendefinisikan kebudayaan sebagai gabungan yang mencakup banyak hal, pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum adat, kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Definisi tersebut masih berlaku sampai saat ini, sampai tahun 2020. Kunchara Ningrat tahun 1974 membagi kebudayaan menjadi beberapa unsur: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian, dan terakhir sistem teknologi dan peralatan. Untuk manusia sendiri ini dideskripsikan sebagai berikut, ya. Manusia itu ciptaan dari Allah, selain malaikat, iblis, jin, hewan, dan tumbuhan yang lain. Jadi manusia ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawab saat manusia itu tinggal di bumi. Ini diberi oleh Allah itu nalar atau akal, dia mempunyai sifat rasa ingin tahu yang tinggi, juga mempunyai sifat ragu-ragu, dan mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain menggunakan bahasa. Manusia ini ada fisik dan spiritnya atau jiwanya. Jadi sebagai makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu akan cenderung untuk berkelompok supaya selamat di dunia, ya. Jadi pada dasarnya manusia itu ingin selamat hidup di dunia. Nah, dalam rangka supaya selamat itu manusia mempunyai kebutuhan dasar. Dan kebutuhan dasar tersebut dideskripsikan oleh Maslow tahun 45. Jadi ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama psychological needs, safety needs, social needs, esteem needs, dan terakhir self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi kebutuhan yang pertama ini harus dimiliki dulu sebelum naik ke kebutuhan yang berikutnya, ya, sampai kebutuhan yang paling atas. Ya, kita bahas yang pertama, kebutuhan fisiologi. Ini kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup, ya, yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat berteduh, tidur, dan oksigen. Ini bisa saja dibalik posisinya, ya. Jadi minuman dulu, pakaian, makanan, dan seterusnya. Dan di zaman yang awal-awal itu manusia purba itu berusaha tinggal dekat dengan sumber daya, sehingga karena di awal itu tidak ada teknologi apapun, jadi manusia itu ya masuk saja di suatu gua, ya. Suatu gua yang ada di tebing atau di gunung atau di hutan. Dan lama-lama ini ada perubahan kebudayaan karena makanannya tidak selalu ada di suatu tempat, termasuk minumannya dan seterusnya, sehingga manusia ini berpindah-pindah
mengikuti sumber daya, disebut manusia nomaden. Jadi kadang makanan itu karena satu dan lain hal itu hilang, jadi ada di belahan bumi yang lain sehingga masyarakat saat itu berpindah. Dan sampai saat ini Anda bisa mendengar, melihat ya, banyak manusia yang berpindah-pindah. Dan hasilnya adalah kebudayaan seperti yang terjadi saat ini. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar, manusia itu harus mempunyai pekerjaannya atau harus bekerja untuk mendapatkan sumber-sumber daya tersebut. Dan dalam proses pemenuhan kebutuhan dasar yang pertama ini, ada kelompok manusia yang tidak pernah naik ya. Jadi selalu di posisi kebutuhan dasar, kebutuhan fisiologi maksudnya. Jadi dia bekerja hanya untuk makan hari itu dan seterusnya. Buru-buru mikirin yang lain ya. Jadi mikirin untuk minum, makan aja sudah susah. Sedangkan sekelompok lainnya ini dapat naik ke tingkatan berikutnya. Nah, tingkatan berikutnya ini kebutuhan akan keamanan. Keamanan maksudnya apa? Jadi setelah kebutuhan yang pertama terpenuhi, itu manusia itu mempunyai kecemasan. Kenapa kecemasan? Karena bisa saja makanan, minuman, dan kebutuhan dasar yang pertama itu tidak langgeng ya, tidak stabil dan seterusnya. Atau jangan-jangan terus bisa hilang. Jadi kebutuhan akan keamanan fisik dan non-fisik ya. Fisik ini misalnya stabilitas ya, stabilitas dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, oksigen, dan bisa tidur itu kebutuhan stabil ya, selalu stabil, tidak kadang besok ada, setiap Kamis hilang dan seterusnya. Dan juga manusia ingin tidak tergantung dengan pihak lain. Jadi makanan itu kalau tergantung dengan pihak lain, berarti variabelnya ada yang tidak dikendalikan sendiri sehingga suatu saat itu akan hilang. Termasuk perlindungan dari bahaya kriminal, teror, perang, wabah, penyakit, bencana alam. Dan untuk yang non fisik ini bebas dari rasa takut ya. Stres yang berkepanjangan, terancam punah, was-was, dan banyak. Jadi manusia akhirnya mengembangkan kebudayaannya untuk supaya memenuhi kebutuhan akan keamanan ini atau safety needs ini dengan munculnya desain rumah ya, adanya senjata, mulailah adanya dukun atau tukang obat atau tabib, adanya mulai pendidikan ya, adanya mulai ilmu pengetahuan untuk berkebun ya, peternak supaya tidak tergantung, terus supaya aman ya, berkelompok, adanya politik, ilmu, dan seterusnya. Dan nanti akhirnya kebudayaan itu saat ini akan muncul sebagai adanya aturannya, aturan-aturan, kesepakatan hukum, adanya penegak hukum, ada kelompok suku bangsa dan negara dan seterusnya. Dan setelah manusia terpenuhi rasa amannya, ini baru masuk ke kebutuhan ketiga atau social needs ya. Jadi kebutuhan manusia untuk dapat diterima dalam komunitas. Yang pertama tadi kan akhirnya manusia supaya aman itu masuk dalam suatu kelompok ya. Kelompok itu bisa kelompok, suku, atau bangsa, atau negara. Nah, kalau bisa masuk dalam suatu kelompok, itu manusia ingin supaya dirinya itu dapat diterima dalam suatu komunitas sosialnya ya. Jadi diterima itu bisa mempunyai pasangan, nanti akan menghasilkan keturunan, terus juga ingin dekat dengan kelompoknya, dapat memberi dan menerima cinta. Ini nanti munculnya kelompok ya, kelompok-kelompok, dia ada teman, ada keturunan, ada punya binatang peliharaan, ikut dan seterusnya. Dan ini nanti kebudayaan yang ditimbulkan dari
Kebutuhan ketiga social needs ini adalah adanya politik ya, hubungan antar manusia, tinggal berdekatan, budaya kumpul-kumpul, atau munculnya norma-norma hidup dalam bermasyarakat. Dan yang keempat, kebutuhan keempat, ini kebutuhan akan penghargaannya. Jadi kebutuhan untuk dihargai. Jadi ingin supaya egonya ini dapat berkembang. Jadi mempunyai prestis atau kemampuan sehingga ingin dihormati, ingin tenar, adanya keinginan untuk diakui atau pengakuan, perhatian, mempunyai reputasi, kepemilikan status ya. Untuk internalnya, percaya diri, dia mempunyai kompetensi, mempunyai prestasi, kemandirian, kebebasan, penguasa, dan seterusnya. Nah, ini indikatornya adanya persaingan ya, menjadi raja, kepala suku, jenjang jabatan, dan seterusnya. Masuk adanya kebudayaan politik yang lebih kental. Jadi setelah kebutuhan ketiga dipenuhi, yang ketiga itu social needs yang kepenuhi, manusia tersebut ingin menjadi pimpinan, menjadi diakui lah, jadi diakui atau dihormati dan seterusnya. Dan yang terakhir, ini paling tinggi aktualisasi diri, ini tingkat paling atas di kerucut Maslow ya. Jadi pembuktian potensi diri yang ditujukan ke orang lain atau ke diri sendiri. Ini sudah memiliki ya kebutuhan tingkat 1 sampai 3, tapi tidak memerlukan kebutuhan tingkat 4 langsung ya. Jadi secara statistik ini hanya kelompok kecil saja manusia yang sampai di tingkat kelima ini. Nah ini beberapa Anda pernah lihat ya, pertapa. Jadi orang tidak membutuhkan apa-apa. Kadang ada manusia yang sederhana tapi membantu sesamanya tanpa pamrih. Nah ini kebudayaannya ini ya, karena sangat sedikit orang seperti ini, jadi kadang manusia itu memerlukan trigger ya. Trigger supaya manusia itu bisa sampai di posisi yang kelima. Jadi Anda bisa melihat ada seseorang yang kalau sudah sampai posisi keempat, dia akhirnya menggunakan semua potensinya untuk mengaktualisasikan dirinya menjadi sesuatu. Jadi misalnya ingin menjadi ketua RW, ya nggak dibayar pun nggak apa-apa, yang penting dia bisa membuktikan ya kepada dia sendiri atau kepada orang lain, ya tergantung masing-masing individu ya. Jadi itu 5 kebutuhan dasar dari manusia yang dideskripsikan oleh Maslow ya. Tapi karena manusia ini berbeda-beda karakteristiknya, ini dipengaruhi oleh DNA, keluarga, teman, lingkungan, atau kultur budaya, sehingga setiap manusia ini akan mempunyai pendekatan yang berbeda terhadap 5 kebutuhan dasar tersebut. Tidak semua manusia punya keinginan 2-3 ya. Jadi secara statistik ya, jumlah kelompok manusia yang paling banyak itu di tingkat ingin memenuhi kebutuhan ketiga ya, social needs ya. Di bawahnya nanti ada lagi kelompok yang keempat ya. Keempat itu apa tadi? Penghargaan ya, kebutuhan akan penghargaan. Tapi sebagian nggak usah jadi pimpinan lah, jadi rakyat aja lebih tenang gitu ya. Yang keempat. Nah, tapi sangat sedikit nomor manusia yang sampai tingkat kelima ya. Jadi kebanyakan itu di tingkat kebutuhan sini ya, social needs ya. Social needs. Nah, Anda bisa tahu posisi Anda di mana, di hidupnya masih di tingkat 1. Ya, saya kan sudah punya rumah, ya rumah siapa itu? Rumah orang tua kan? Makanan, minuman, pakaian, tempat teduh, tidur, hanya oksigen aja yang gratis. Yang lainnya masih diberikan oleh orang tua. Jadi sebetulnya ya masih posisi 1 ya. Dan sebagian orang tua juga masih ngeri-ngeri sedep ya dengan kondisi COVID seperti ini.
Bisa saja kebutuhan yang nomor satu tadi bisa hilang karena adanya kebijakan tertentu dari tempat bekerjanya, sehingga masih was-was ya. Jadi keamanan pun masih berat. Jadi apalagi yang sudah nomor 3 ini sudah tidak memikirkan yang ke 1 2, tapi memikirkan bagaimana supaya bisa diterima di komunitasnya. Ini lebih banyak ya, secara statistik jumlah manusia yang di posisi ini lebih banyak, paling banyak. Dan berbeda dengan manusia, hewan ini hanya menduduki tingkat psikologikal dan safety needs ya. Jadi tingkat 1 dan 2 dalam kerucutnya Maslow. Ada beberapa hewan yang sampai tingkat social needs ya. Misalnya serigala di hutan ya, itu mempunyai hubungan sosial. Ada jenjang sosial waktu di komunitasnya gitu. Tapi sangat sedikit ya hewan yang mempunyai sampai tingkat 3. Hewan ini mempunyai daya instinktif ya. Insting yang embedded itu tertanam di DNA. Dan selain punya daya instinktif, itu hewan mempunyai kemampuan lain untuk dapat bertahan hidup. Misalnya daya instinktif itu misalnya semut yang pindah ke suatu tempat sebelum bencana terjadi. Terus adanya perpindahan koloni kelelawar karena satu dan lain hal dari satu tempat ke tempat lain. Nyata di kemudian hari tempat asal kelelawar itu ada bencana. Terus merpati pos ini mempunyai memori ya, GPS yang embedded ya. Jadi bisa kembali ke tempatnya. Dan kemampuan beberapa jenis hewan untuk berhibernasi. Masih ingat hibernasi? Jadi suatu lapangan bola itu dulunya adalah danau yang kering, banyak ikannya. Setelah kering jadi lapangan bola, begitu musim hujan danaunya itu ada airnya lagi dan ada ikannya lagi ya. Ikannya dapat dari mana itu? Jadi dia melakukan hibernasi. Nah, manusia ini ya tidak punya daya instinktif ya saat berada pada kondisi yang gawat. Jadi manusia itu tidak punya insting yang kuat. Ya, ada instingnya, tapi sebagian besar manusia ada yang dapat menguatkan instingnya, ada yang tidak dapat, sehingga yang statistik yang banyak atau manusia yang tidak mempunyai daya instinktif itu biasanya berpaling ke kebudayaan ya. Kebudayaan untuk selamat. Nah, kebudayaan itu didapat dari mana? Ya, diperoleh dari generasi sebelumnya yang secara empiris telah terbukti sebagai tools ya, sebagai alat untuk bertahan hidup sampai saat ini. Jadi sampai saat ini kalau manusia itu menghadapi suatu fenomena yang belum pernah dialami sebelumnya dan dia harus segera membuat suatu keputusan atau membuat suatu manuver, dia akan berpaling atau bertanya kepada kebudayaan. Jadi kadang kalau ada masalah ke orang tuanya, bagaimana mau masalah seperti ini, atau ke tetua adat, atau bertanya kepada yang lebih tua. Nah, jawaban-jawaban itu ya diperoleh dari generasi sebelum-sebelumnya ya. Sehingga kebudayaan merupakan alat penyelamat atau survival kits kemanusiaan di bumi. Ini menurut Marvis dan Biesan tahun 73. Kalau Pak Dali Santunaga ini mendefinisikan kebudayaan sebagai kumpulan cara-cara untuk selamat. Selamat di mana ya? Di lingkungan tertentu ya. Kalau Anda sebagai mahasiswa, kalau mau selamat jadi mahasiswa di suatu perguruan tinggi, dari situ ada budayanya ya. Harus belajar, harus begini begitu dan seterusnya.
Nah, manusia tidak punya daya instinktif, tapi mempunyai, nah ini seperti yang di awal tadi, manusia mempunyai kemampuan untuk belajar karena dia punya rasa ingin tahu dan ragu-ragu. Dia mempunyai nalar, mempunyai inteligensi, ya, menguasai teknik berpikir simbolik, kemampuan berkomunikasi, mempunyai bahasa, menguasai objek-objek fisik, dan terakhir dia mempunyai budi, ya, budi atau pola kejiwaan. Di jiwanya itu ada budi. Budi. Apa sih budi? Nah, budi itu adalah dorongan-dorongan hidup dasar. Insetting. Insetting itu di-insert, ya. Maksudnya bisa perasaan, pikiran, keinginan, dan fantasi seorang manusia. Itu budi. Karena adanya dorongan-dorongan di hidup dasar tersebut, ini akhirnya budi ini dapat mengembangkan hubungan yang bermakna dengan alam sekitarnya, dengan cara memberi penilaian terhadap objek dan fenomena tersebut. Jadi manusia nanti akan dapat memberi suatu nilai, ya, saat manusia tersebut berinteraksi dengan alam sekitarnya. Jadi saat manusia berinteraksi dengan manusia, nanti ada nilainya, ya. Supaya bisa berkomunikasi dengan manusia itu harus begini, begitu. Dengan manusia yang lebih tua tuh adabnya begini. Kalau melewati manusia yang sedang dalam kelompok itu ada adabnya. Kalau mau makan, mau minum, dan seterusnya, ya. Pokoknya tata cara berkehidupan, ya, dengan masyarakat atau alam sekitarnya itu ada nilai-nilainya, ya. Dan nilai-nilai harus diikutin, gitu. Dan kumpulan-kumpulan ini tersebut akan membentuk nilai budaya, ya. Tapi bersifat abstrak, ya. Anda atau kita tidak bisa tahu nilai-nilai budaya yang ada di DKI, Provinsi DKI ini. Tidak ada itu tulisan nilai-nilai budayanya itu apa saja, itu tidak ada. Jadi hanya bersifat abstrak, berlaku umum dan abstrak, gitu, di suatu tempat. Umum itu artinya di satu tempat. Jadi kalau di DKI, di DKI. Jadi kalau Anda nanti pindah ke Jogja, ya beda lagi itu nilai-nilainya, ya. Nilai-nilai budayanya berbeda, jangan disamakan, gitu. Nah, kebudayaan akhirnya berisi nilai-nilai budaya abstrak, ya, berbentuk abstrak yang ada dalam budi manusia. Dan karena ada di dalam budi manusia, ini harus dikeluarkan, dikonkretkan. Nah, nilai-nilai budaya yang secara konkret ini dapat terlihat atau diwujudkan dalam bentuk tata hidup. Jadi kalau Anda hidup itu kan ada tatanya, caranya supaya hidup selamat itu. Cara dari mulai bangun sampai tidur lagi itu ada tata caranya. Jadi tata hidup itu merupakan kegiatan-kegiatan manusia. Manusia sendiri melakukan kegiatan atau manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia dengan manusia yang lain, yaitu kelompok satu dan kelompok lain. Di suatu daerah yang mencerminkan nilai-nilai budaya yang dikandungnya. Jadi ya kegiatan manusia di suatu daerah itu tata hidupnya ada, ya, tata caranya, ada aturan-aturannya. Nah itu bisa dibaca, bisa ditanyakan ke para tetua adat atau orang-orang yang senior yang baik maksudnya. Nilai-nilai budaya dan tata hidup, kalau tadi nilai-nilai budaya ini sifatnya abstrak dan tata hidup ini adalah konkret, ini memerlukan sarana, ya, namanya sarana kebudayaan supaya dapat berjalan, gitu. Nah, sarana kebudayaan ini merupakan wujud fisik atau produk kebudayaan atau alat yang memberikan kemudahan bagi manusia di suatu tempat untuk dapat selamat. Itu sarana kebudayaan. Sarana kebudayaan itu ya fisik dari produk kebudayaan, ya apa? Ya peralatan, teknik atau teori,
atau seni dan sebagainya, itu namanya sarana. Kan kebudayaan adalah kumpulan cara untuk selamat kan gitu kan. Nah, cara itu kan selalu mempunyai kata kunci, ada sarananya atau alatnya. Dan proses terbentuknya sarana kebudayaan, jadi terbentuknya sarana kebudayaan di suatu tempat, ini ada hubungannya dengan pendidikan. Ya. Jadi materi-materi dalam kebudayaan ini dapat dikuasai manusia secara sadar melalui proses belajar yang berkelanjutan. Jadi sarana-sarana kebudayaan itu supaya bisa diwujudkan ini dengan cara belajar, ya, ada cara belajar atau ada proses pendidikan. Jadi proses belajar ini dapat melestarikan kebudayaan dari generasi yang lalu sampai generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Jadi kebudayaan itu diajarkan, maksudnya kebudayaan itu diajarkan dari generasi ke generasi. Jadi kebudayaan yang lalu itu eksis ada di kebudayaan saat ini. Dan kebudayaan saat ini itu nanti akan disampaikan ke masa yang akan datang. Jadi kebudayaan itu bisa dikatakan dapat mengikat waktu. Jadi kalau ada lihat pakaian misalnya supaya diterima di suatu tempat, itu pakaiannya cut bray. Jadi celananya itu di ujung paling bawah lebar. Kalau seperti itu, ini berarti tahun 70-an gitu. Nah, itu dapat seperti mengikat waktu. Bukan berarti itu tidak dipakai ya. Sekarang kebudayaan itu ya cuma berulang-ulang aja gitu ya. Warna chiffon atau polkadot itu dulu sudah pernah tenar ya, sekarang kembali lagi. Dan seterusnya ya. Nah, kebudayaan ini dilestarikan melalui pendidikan. Jadi supaya kebudayaan zaman dulu yang baik-baik itu, yang terbukti dapat membuat manusia itu selamat, itu bisa dimiliki juga oleh generasi sekarang, itu dilestarikan melalui pendidikan. Tetapi pendidikan itu pada akhirnya juga mempengaruhi kebudayaan gitu ya. Jadi akhirnya muter, jadi saling mengkoreksi, akhirnya terlalu berkembang. Jadi Alport, Vernon, dan Lindsay mengidentifikasikan 6 nilai kebudayaan, yaitu ada teori, ekonomi, estetika, sosial, politik, agama. Jadi ada 6 nilai kebudayaan. Kalau teori ini terkait dengan kebenaran ya, nanti menggunakan rasionalisme, empirisme, atau metode ilmiah. Kalau ekonomi ini kegunaan berbagai benda, sarana kebudayaan untuk kebutuhan manusia. Estetika ini keindahan dan segi artistik ya, bentuk harmoni wujud seni bagi manusia. Kalau sosial ini hubungan antara manusia. Kalau politik ini kekuasaan dan pengaruh baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau agama ini usaha manusia untuk mengerti dan memberi arti kehadiran di bumi. Jadi 6 nilai kebudayaan itu ada teori, ekonomi, estetika, sosial, politik, dan agama. Kita masuk ke kebudayaan dengan pendidikannya. Setiap kebudayaan ini mempunyai skala hierarki. Jadi mana nilai-nilai budaya yang sangat penting dan yang kurang penting dari 6 nilai kebudayaan tersebut. Jadi yang penting itu mana? Teori, ekonomi, atau agama yang penting. Nah, gitu. Jadi 6 nilai kebudayaan itu akan dilihat mana yang lebih penting. Gitu ya. Setiap kebudayaan berbeda-beda ya. Dan yang berikutnya, setiap kebudayaan mempunyai instrumen ya, instrumen tersendiri untuk menilai ya masing-masing 6 kebudayaan tersebut. Dan tugas pendidikan adalah menetapkan nilai-nilai budaya apa saja yang harus dikembangkan
ke anak ya. Ini dievaluasi terus-menerus karena bisa saja nilai-nilai budaya yang 6 tadi itu bisa saja di satu tempat itu penting agamanya dulu baru teorinya, ada yang sosialnya dulu baru estetikanya dan seterusnya gitu. Dari 6 ini mana yang lebih penting gitu ya, lebih penting di suatu tempat, di suatu waktu gitu ya. Kita masuk ke definisi pendidikan ya adalah usaha sadar dan sistematis. Jadi sadar ya, bukan tidak sadar ya. Dan sistematis terstruktur yang didesain dengan tujuan mengembangkan pikiran, kepribadian, dan kemampuan fisik peserta didik ya. Jadi pendidikan itu usaha sadar. Jadi tidak bisa, wah saya tadi dapat dapat pelajaran nih, melihat orang ketiban pohon mati, jadi saya harus hati-hati. Nah, nggak bisa itu ya. Jadi yang ketiban pohon mati itu tujuannya mati dong. Jadi tidak. Jadi pendidikan itu usaha sadar dan sistematis. Jadi sadar, bukannya tidak sadar, harus sadar bahwa dia sedang belajar gitu. Ini bumi ini semakin tua, sedangkan manusianya berganti-ganti terus, prosesnya berproses. Dan akhirnya manusia yang berganti-ganti itu, setiap manusia atau setiap generasi menghasilkan kebudayaan. Padahal dia hidup di kebudayaan yang saat itu, sebab begitu nanti dia dewasa, ada pergeseran kebudayaan. Nah, kebudayaan itu nanti mengoreksi nilai-nilai budaya suatu lingkungan, sehingga tujuan pendidikan harus selalu dievaluasi gitu. Kenapa harus dievaluasi? Karena nilai-nilai budaya yang harus dikembangkan dalam peserta didik harus relevan dengan kurun zaman di lingkungan tempat tinggalnya. Apa benar hanya ini saja ini maksudnya? Apakah tujuan pendidikan itu harus dievaluasi karena mana yang dikembangkan nilai-nilai budaya atau hanya itu saja atau yang lain gitu ya. Jadi usaha pendidikan ini mengharuskan kita untuk secara eksplisit, maksudnya secara jelas dan pasti tentang hakikat nilai-nilai budaya tersebut ya, yang mana yang mau dikembangkan gitu ya. Coba kita lihat faktanya ya. Nilai-nilai budaya ini bersifat implisit ya, tersembunyi atau abstrak bagi anggota masyarakatnya. Sehingga harus digali. Digali itu ya harus dipelajari ya, dipelajari karena manusia itu hanya menelan saja nilai-nilai budaya yang diberikan dari orang tuanya tanpa berusaha untuk memahami gitu. Jadi harus misalnya kebudayaan kalau bertetangga itu harus kalau tetangganya misalnya memperbaiki rumah itu ya harus bilang izin lah ke tetangga-tetangga yang lain. Tapi kadang itu tidak disertai dengan alasan gitu. Jadi manusia hanya oh begitu ya, hanya menelan aja gitu. Dan juga banyak yang lain ya. Coba banyak yang lain. Kenapa kalau ada orang sedang berbicara terus tidak boleh kita menyela gitu. Itu hanya tidak boleh saja, tapi kenapa tidak pakai alasannya gitu. Yang berikutnya ini fakta nilai-nilai budaya yang disampaikan hanya bersifat konvensional yang sedang berlaku di masa orang tua dan pendidik hidup. Jadi kalau kita lihat saat ini nilai-nilai budaya yang disampaikan melalui proses pendidikan ya hanya bersifat konvensional. Jadi kebudayaan yang sekarang sedang berlangsung itu yang disampaikan gitu. Jadi nilai-nilai budaya yang lalu itu diberikan dan nilai-nilai budaya saat ini saja yang diberikan. Sedangkan nilai-nilai budaya yang akan datang itu tidak disampaikan. Seharusnya, ya ini seharusnya, proses pendidikan itu memberi bekal nilai-nilai budaya yang diperlukan peserta didik kelak saat mereka dewasa gitu. Ini yang ideal. Menurut buku Filsafat Ilmu ya. Jadi proses pendidikan itu seharusnya memberi bekal nilai-nilai budaya yang 6 tadi itu
yang diperlukan pada saat mereka itu nanti dewasa. Kalau sekarang kan belum dewasa nih. Jadi misalnya SD, gitu ya, SD sekolah dasar, itu kira-kira 14 tahun kemudian itu apa yang terjadi gitu. Seharusnya diajarkan gitu ya. Coba kita lihat pendidikan di Indonesia ya. Hasil penelitian Schaffer di tahun 78 di Kecamatan Turen, Malang, Jawa Timur, itu beliau ini melakukan penelitian dengan hasil kesimpulan bahwa proses pendidikan dasar di tempat tersebut di Kecamatan Turen ya tidak memberi pengetahuan, nilai, dan sikap yang diperlukan anak tersebut kelak untuk hidup di abad 21. Kalau 21 kan sekarang nih ya. Jadi mereka itu hanya diajari sikap, nilai, pengetahuan yang hanya saat itu, saat tahun 78 gitu. Jadi akhirnya gimana? Ya akhirnya pada saat manusianya itu sampai di abad 21 ya mereka tidak tahu. Karena apa yang diajarkan atau nilai-nilai budaya diajarkan dulu itu sudah tidak sama, jadi ada pergeseran, bisa lebih buruk, bisa lebih baik atau bagaimana gitu. Dan dia tidak tahu cara way out-nya. Nah, sekarang apakah hasil penelitian Schaeffer itu masih benar di tahun 2020? Nah, kita lihat coba. Saat 2020 ini Kementerian Pendidikan ini ada kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Jadi di Indonesia ini ada kebijakan setiap warga negara harus mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Ini 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Ini diatur oleh Undang-Undang 20 tahun 2003 yang diturunkan menjadi Permen ya, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Jadi bentuknya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Sistem pembelajarannya berbasis tematik atau integratif. Jadi karena siswa SD ini karakteristiknya masih memandang secara holistik ya, masih menyeluruh. Jadi berpikir deduktif sehingga mata pelajarannya itu hanya sedikit ya, sudah diubah. Jadi hanya ada pendidikan agama dan budi pengerti, PKN ya, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya dan prakarya, dan PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Pendidikan agama dan PJOK ini mata pelajaran yang terpisah ya. Jadi sendiri. Pendidikan agama ya sendiri, PJOK sendiri. Tetapi pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya, prakarya adalah mata pelajaran yang didesain berbasis tematik, integratif. Jadi kalau matematika dan bahasa Indonesia ini bisa jadi IPA gitu ya. Seni budaya prakarya dan bahasa menjadi IPS. Jadi ini berdasarkan tema ya, berdasarkan tema. Coba bedakan dengan pendidikan dasar di negara Singapura. Tujuannya ini membantu pelajar meraih potensi terbesar dalam diri mereka dengan cara membantu menemukan talentanya. Talentanya itu maksudnya passionnya di mana dia, keinginannya dia di mana, atau dia kemampuan yang baik itu di mana. Jadi jangan sampai mengajari kucing bernyanyi ya, karena kodratnya bukan bisa bernyanyi kucing itu ya, bisa meong gitu ya. Menyadari potensi terbesarnya dan mengembangkan minat untuk belajar sepanjang hayat. Jadi lulusan pendidikan dasar di Singapura ini bisa belajar sepanjang hayatnya. Jadi dia pendidikan dasarnya 6 tahun. 5 tahun pendidikan menengah. Jadi pendidikan dasarnya di SD itu 6 tahun. Pendidikan dasar ini ada 4 tahun dan 2 tahun ya. Jadi kurikulum dasarnya untuk di Singapura ini fokus pada bahasa Inggris.
Jadi sudah mengajari bahasa Inggris. Di Indonesia kita lihat tadi belum ada ya, masih bahasa Indonesia. Di Singapura sudah fokus pada bahasa Inggris. Terus yang kedua adalah bahasa ibu. Kalau bahasa ibunya Hokkien ya belajar bahasa Hokkien. Kalau ibunya Melayu ya belajar bahasa Melayu. Dan matematika. Nah, itu aja. Bahasa Inggris, bahasa ibu, dan matematika. Nanti di kelas 3 mulai diajarkan IPA. Ya. Dan selama 4 tahun itu ada mata pelajaran selain bahasa Inggris, bahasa ibu, dan matematika adalah pendidikan kewarganegaraan, pendidikan moral, IPS, pendidikan olahraga, seni, dan musik. Ya, itu saja. Gitu. Apakah ada yang lebih baik? Ya kita tidak tahu. Kita belum bisa menentukan ya. Kita tidak punya hak untuk menentukan seperti itu. Yang penting ya pendidikan saat ini harus menyiapkan peserta didiknya itu sebagai generasi yang siap menghadapi masa depan. Masa depan itu kan belum terjadi ya, sehingga kita harus bisa melakukan terawangan. Jadi untuk bisa menghadapi masa depan, ya kita harus tahu dulu masa depan itu seperti apa. Yang seperti apa itu apanya? Ya nilai-nilai budayanya. Jadi kita harus menentukan nilai-nilai budaya apa saja yang penting diberikan ke peserta didik saat ini. Nah, tapi nilai-nilai budaya yang diberikan saat ini itu termasuk juga nilai-nilai budaya yang akan datang juga gitu. Jadi caranya menentukan skenario karakteristik masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Dengan cara melihat indikator-indikator dari masa datang yang muncul saat ini. Dan kecenderungan perkembangan nilai-nilai budaya dengan karakteristik. Nah ini mengacu ke tujuan rencana pembangunan nasional 2050 itu kan ada ya. Masyarakat agraris menjadi masyarakat industri 4.0 yang modern dan urban. Dan pengembangan kebudayaan ke arah perubahan peradaban yang khas. Yang khas ini mengacu ke filsafat dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Jadi kita harus menentukan seperti apa karakteristik masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Kita lihat karakteristik masyarakat masa depan ya. Jadi namanya masyarakat modern ini bersifat analitik ya. Jadi masyarakatnya itu menggunakan analisis. Jadi semua aspek kehidupan bermasyarakatnya berdasarkan pada asas efisiensi di bidang teknik dan ekonomis ya. Nilai teorinya misalnya mereka lebih mementingkan penalarannya, rationing, ilmu dan teknologi. Nilai ekonominya itu maksudnya penggunaan dari ilmu dan teknologi ini harus bersifat efektif dan efisien. Yang berikutnya, karakteristik masa depan ini manusianya dan masyarakat di sekelilingnya ini bersifat individual. Jadi mereka mengembangkan potensi manusia dan masalah untuk bisa hidup mandiri atau survival. Nah ini nanti akan bergeser nilai sosialnya. Nilai-nilai sosial bergeser, tadinya masyarakatnya itu sosial artinya berkelompok menjadi mandiri. Dan nilai kekuasaan ya akhirnya mandiri ya akhirnya politiknya hubungan antara manusia juga akan berubah. Dan biasanya manusia-manusia masa depan ini mempunyai kepercayaan diri dan keberanian untuk mengambil keputusan secara mandiri ya. Tadi tanpa tanya-tanya, tapi dia mempunyai rasional ya, untuk memutuskan sendiri. Yang berikutnya ini efisiensi sudah tadi ya, bertumpu pada ilmu dan teknologi sebagai landasan utama. Jadi aspek kehidupan di masyarakat ditata secara rasional berdasarkan hasil analisis. Argumentasi yang kuat menjadi satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan ya. Jadi mereka mandiri ya, tidak bertanya kepada
ketua adat atau orang tua, pokoknya dia ngambil keputusan sendiri. Sehingga strategi kognitif ini lebih dominan digunakan dalam berpikir ilmiah. Sehingga penarikan kesimpulan berdasarkan intuisi, wahyu, perasaan, dan tradisi ini ditinggalkan. Beda dengan saat ini kan masih menggunakan intuisi, wahyu, perasaan, tradisi, dan sebagainya. Itu semua ditinggalkan. Mereka sudah menggunakan proses berpikir ilmiah. Dan karakteristik masyarakat modern ini berorientasi pada prestasi ya. Kalau dulu statusnya dulu adalah misalnya Raden Mas atau mempunyai status ningrat. Kalau sekarang itu tidak dipakai, mereka berorientasi pada prestasi. Ini berdampak manusia ini harus bisa survive ya. Kalau mau bisa survive, ya harus bisa bersaing, ya, mendapatkan sekolah itu sudah saingannya. Apalagi setelah lulus sekolah, ini mencari tempat kerja itu juga saingan juga. Kalau nggak bisa bekerja, membuat pekerjaan juga saingan juga. Maksudnya secara produktif ya. Jadi pada masyarakat yang menekankan pada prestasi. Jadi masyarakat saat ini tuh lebih mengutamakan prestasi. Jadi sehingga yang tidak berprestasi ya berarti tidak bisa dianggap di suatu masyarakat. Ini akibatnya karena adanya saingannya atau proses persaingan, hubungan antara manusia menjadi tidak baik ya. Jadi sosialnya tidak baik, jadi mereka lebih senang dengan individual. Nah, biasanya manusianya mempunyai rasa diri yang tinggi, mental dan kemampuan untuk bersaing tinggi. Nah, akibat dari adanya masyarakat modern ini ada sisi negatifnya ya. Ada kelompok manusia yang tidak bisa bersaing atau gagal bersaing atau tersingkirkan ya, deviatif namanya. Ini membentuk kelompok sendiri di masyarakat. Anda bisa lihat kelompok-kelompok yang pang ya, kelompok-kelompok yang tidak peduli dengan tidak berprestasi, kelompok-kelompok yang aneh-aneh gitu ya. Jadi nggak pedulilah dia itu nggak punya prestasi ya, yang penting dia bisa bahagia di kelompoknya. Itu banyak sekali kelompok seperti itu di masyarakat. Padahal tujuan pengembangan kebudayaan ini peradaban ya, peradaban yang mencerminkan aspirasi dan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia itu apa sih? Ya kita lihat falsafahnya kan Pancasila. Tujuan dari peradaban manusia di Indonesia itu ya sila kelima ya. Jadi yang paling ujung keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu sila kelima. Bagaimana caranya ya supaya sila kelima terwujud? Ya sila pertama sampai 4 harus terwujud gitu aja. Karena Pancasila menjadi filsafat dan pandangan hidup, ini sehingga perlu dilakukan sesuatu sehingga kita dapat mewujudkan peradaban tersebut ya, menggunakan nilai-nilai budaya. Tetapi nilai-nilai budaya sepertinya masih abstrak ya. Tata hidupnya juga konkret, tapi perlu juga sarana kebudayaan, tapi tidak mendekati keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga ada satu kata namanya kreativitasnya. Kreativitas ini diperlukan untuk mewujudkan peradaban tersebut. Peradaban yang mencerminkan aspirasi dan cita-cita bangsa Indonesia ya Pancasila itu. Nah, kreativitas ini didefinisikan oleh English menjadi kemampuan mencari pemecahan baru dari suatu masalah. Jadi kreativitas ini termasuk solusi yang baru. Solusi yang baru yang mungkin belum dipikirkan oleh sebagian orang ya. Nah, ini menjadi suatu nilai baru dalam kebudayaan. Namanya kreativitas, kreatif.
tambah tas jadi kreativitas atau benda ya berarti ya. Nilai tersebut mendorong terwujudnya pengembangan segenap potensi kebudayaan untuk mewujudkan peradaban khas Indonesia. Nah, kadang kreativitas ini berbenturan dengan konformitas. Konformitas itu perubahan sikap dan tingkah laku manusia agar sesuai dengan norma sosial yang ada di masyarakat. Jadi misalnya kalau konformitas itu kan nggak usah berubah, ngikuti aja kebudayaan yang sudah ada gitu ya. Tapi kalau mengikuti ya tidak maju-maju. Berani nggak keluar dari seperti itu? Berani dari zona aman. Berani keluar dari zona aman nggak? Ya kalau berani ya harus melakukan perubahan. Nah, perubahan itu diperlukan kreativitas. Nah, kadang kreativitas ini sering dihubungkan dengan kreasi di bidang seni. Jadi kalau Anda lihat suatu negara yang keseniannya itu berkembang, itu disebut ada kreasi ya. Jadi nanti indikatornya adanya kreativitas itu adanya objek-objek atau fenomena-fenomena yang sebagai hasil dari kreativitas ya. Banyak itu kita lihat ya bagaimana membuat suatu perubahan ya. Perubahan di suatu masyarakat tanpa mengganggu nilai-nilai budaya yang sudah ada. Dan nanti perkembangan masyarakat modern ini tetap memerlukan peran agama ya, nilai keenam dari kebudayaan. Jadi semua perubahan peradaban yang terjadi harus ditujukan untuk meningkatkan martabat manusia. Jadi kebudayaan itu bisa berubah, bisa bergeser dan seterusnya, tapi harus menghasilkan perubahan peradaban yang meningkatkan harkat martabat manusia. Jadi nanti nilai-nilai agama ini berfungsi sebagai sumber moral, batasan atau pemberi arah dan tujuan. Kemajuan ilmu dan teknologi tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki pada manusia, sehingga manusia harus kembali ke nilai-nilai agama. Ingat ya, kemajuan dan ilmu dan teknologi tidak memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi manusia, kecuali manusia itu kembali ke nilai-nilai agama. Sebetulnya nilai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan agama ini harus saling melengkapi ya. Itu adalah bagian dari 6 nilai kebudayaan ya. Kalau Einstein bilang ilmu tanpa agama adalah buta tanpa arah ya, karena buta ya tanpa arah. Tetapi agama tanpa ilmu ya lumpuh, gitu. Nggak bisa kemana-mana. Itu Einstein ya sudah bilang ke mahasiswanya di suatu pertemuan di kelas ya tahun 78. Jadi masyarakat akan membentuk kebudayaan, itu ya. Tetapi kebudayaan dapat mengubah masyarakat dan seterusnya. Jadi nanti akhirnya karena masyarakatnya berganti, kebudayaan itu akan terus berkembang gitu. Nah, intinya walaupun kebudayaan itu berkembang dan kebudayaan itu isinya 6 termasuk teori ilmu pengetahuan, jadi menjadi suatu pertanyaan ya dari Einstein ya. Mengapa ilmu pengetahuan yang sangat indah, artinya efisien dan dapat membuat kehidupan menjadi mudah, itu hanya membawa kebahagiaan yang sedikit kepada manusia? Coba kita lihat sekarang saja ya. Orang bekerja dari pagi, bangun pagi jam 3, berangkat jam 5, pulang jam 8, tidur lagi kayak robot itu. Terus apa yang didapatkan ya? Apa yang didapatkan? Rumah, mobil, semuanya itu misalnya cicilannya. Apa yang diperoleh gitu? Apa yang diharapkan? Kalau Sabtu tidur, Minggu nyuci kendaraannya, Senin seperti itu lagi. Terus apa? Yang disebut bahagia itu apa gitu? Nah, adalah kewajiban kita bersama untuk mempersiapkan generasi mendatang untuk dapat hidup dalam zamannya. Jadi jangan mempersiapkan suatu generasi untuk hidup di zaman kita gitu.
Jadi kalau Anda nanti insya Allah punya keluarga, punya anak, siapkan anak-anak Anda itu untuk dapat survive, untuk dapat hidup di zaman dia, bukan zaman Anda gitu ya. Ya memang diajarkan nilai-nilai budaya saat ini, tetapi dia juga harus diajarkan bagaimana cara hidup di nilai-nilai budaya yang akan datang. Yaitu menjadi intinya ya, generasi yang akan datang ini menjadi manusia yang bertakwa, menjadi agama maksudnya, terdidik, ya, ada mempunyai pengetahuan kompetensi, bermoral luhur, estetik ya. Estetik itu maksudnya berusaha untuk maju secara mandiri, bukan hanya sekedar hidup tanpa menghasilkan kontribusi di dunia. Maksudnya kalau hidup ini ya harus ada kontribusinya lah paling tidak ya. Dalam suatu ensemble musik itu walaupun cuma sebagai peniup trompet, tetot, tetot, nah gitu ya, tapi ada kontribusinya gitu ya. Jangan hanya hidup terus mati, begitu mati juga nggak ada yang ingat, nggak punya apa ya, sesuatu yang bisa diingat. Kalau mau melihat dunia itu baca buku, tapi kalau mau dilihat oleh dunia ya harus membuat buku ya. Itu suatu statement yang saya pernah dengar itu ya. Oke, saya kira sampai di sini saja. Daftar pustakanya menggunakan bab 23 ilmu dan kebudayaan dari buku Filsafat Ilmu sebagai sebuah pengantar populer, ditulis oleh Bapak Yuyun S. Surya Sumantri, penerbit Pustaka Sinar Harapan cetakan ke-32 tahun 2020. Tugas PJJ 11, ini mahasiswa dapat menuliskan 2 contoh nilai-nilai budaya di masyarakat Indonesia yang menurut Anda telah mengalami perubahan. Itu saja, tidak begitu detail ya. Kalau detail malah nanti akan rumit untuk jawabnya. Saya kira cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi insya Allah di materi yang berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.